Ternyata Al-Fatihah yang berisi mutu manikam, yang berisi mutiara, yang berisi mutiara hikmah yang besar, menyimpan juga namanya duri-duri yang kalau kita menginjak aja salah, kita akan sakit, bahkan kita tergelincir ke dalam ketidakbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala Rasulillah. Salatan wa salaman li Rasulil Karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Ngasah Ngaji Akal Sehat. Tentunya kita senantiasa mendoakan kepada para sahabat baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, serta negeri jiran yang lainnya. Allah turunkan kesehatan kepada kita semua dan Allah juga turunkan keberkahan rezeki yang besar sehingga kita bisa menjalankan seluruh perjalanan hidup ini dengan sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana janji kami kemarin tentang akan menerangkan lebih lanjut bagaimana ketujuh huruf tadi yang pernah disebut oleh kami dalam video sebelumnya. Silakan lihat ya bagi yang sahabat yang belum. Ketika 7 huruf yang pertama bersembunyi, kemudian ada, dan kira-kira apakah pengaruhnya terhadap kita semua. Yang pasti sebagaimana dikatakan bahwa itu akan memiliki pengaruh. Pengaruh yang terbesar adalah kita akan melihat, akan mengetahui, bahkan akan membuka yang namanya 7 pintu neraka. Sekali lagi, setelah kita mengetahui posisi ketujuh huruf itu muncul dalam ucapan Al-Fatihah, maka kita bisa menggunakan 7 Al-Fatihah ini, bukan menggunakannya, kita akan membuka dengan sendirinya terhadap 7 pintu neraka. Bahkan ada sebagian sahabat yang menggunakan ketujuh huruf ini itu untuk melihat pintu neraka. Ceng, saya setelah dapat ketujuh itu, saya bisa melihat pintu neraka. Ya, alhamdulillah ya, itu manfaat. Ya semoga semuanya segala pengetahuan tentu ada manfaatnya. Terkhusus dengan ketujuh huruf, silakan sahabat baca ketujuh huruf ini dengan sendirinya. Silakan pikirkan dengan akal rasional yang sehat, tentunya dengan hati yang selamat. Hati selamat artinya kita terbuka untuk menerima pengetahuan baik dari siapa saja. Yang pasti pengetahuan itu yang punya silsilah sanad sampai terakhir ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan masih bersilaturahim bersama kami dengan senantiasa bertatap muka. Ketujuh huruf Al-Fatihah yang adalah huruf Al-Fatihah setelah tadi kita mengetahui terwujud di dalam bacaan, dan tadi kita juga bisa membuka namanya pintu neraka. Nah, apa itu Ceng? Pintu neraka yang dalam Al-Fatihah yang pasti ada 7 pintu neraka. Siap-siap ya. Yang pertama adalah kalau kita membaca tadi, yang pertama kalau kita membaca huruf kha di dalam alhamdu sehingga berbunyi alhamdu, maka akan kebukalah yang namanya pintu neraka. Apa itu nama pintu nerakanya? Nama pintu nerakanya adalah khalidin. Pintu nerakanya adalah khalidin. Adapun yang kedua yaitu yang berbunyi huruf sya atau huruf shin, kalau dibunyikan tadi seperti dalam kata sod ya, sirat, terus kita bacanya syirat, ihdina syirat. Nah, huruf syirat ini kalau kita baca syirat, maka akan kita dengan sendirinya membuka pintu neraka. Nama nerakanya adalah neraka syaqawah. Syaqawah.
Yang ketiga, yang pasti yang ketiga, yaitu setelah sya, huruf sirat, sod dibaca dengan huruf sa, yaitu sirat, ihdina sirat, jadi sod di huruf diganti huruf sa. Maka akan kebukalah pintu neraka, namanya pintu apa? Pintu neraka yang ketiga itu adalah as-subur. As-subur, itu nama pintu neraka yang ketiga. Yang keempat, kita akan membuka pintu neraka, namanya apa? Ya tadi itu. Kalau apa yang keempat itu, kalau namanya huruf allazina, ya ihdina siratal ladzina, huruf za dirubah menjadi huruf jim, alladzina, alladzina, maka keluarlah pintu neraka keempat, namanya jahannam, dari huruf jim kan, jahannam. Adapun yang kelima, itu allazina, huruf za dirubah menjadi huruf zai. Bagaimana bunyinya? Allazina, maka kita akan membuka pintu neraka yang kelima, yang bernama adalah neraka Zamharira. Zamharira. Adapun yang keenam, dalam kata maghdubi, huruf ba dirubah menjadi huruf fi, jadi maghdufi. Kita membuka pintu neraka yang keenam, yaitu pintu apa? Firqah, huruf fa ya, firqah. Nah, adapun yang ketujuh, ketika walau dhalin, dha dirubah menjadi huruf dhad, jadi huruf apa? Walau dhalin. Maka kita membuka pintu neraka yang ketujuh, namanya neraka zulmah. Lengkaplah kita dapat mengetahui, bahkan membuka yang namanya pintu neraka dalam Al-Fatihah yang ketujuh. Karena konsekuensinya sahabat semuanya. Kalau kita sudah membuka pintu neraka, kira-kira bacaan Al-Fatihah kita ini apa? Silakan jawab oleh sahabat. Sementara kita selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan. Berlindung kepada setan, tapi pintu nerakanya dibuka, ya sudah, kita masuk ke dalam neraka. Dari dalam neraka makna majazi ya. Bahkan itu bisa juga makna hakiki nanti kalau kita senantiasa membuka itu. Maka konsekuensinya adalah kalau kita senantiasa membaca Al-Fatihah yang kurang tepat, lama-kelamaan energi yang seharusnya kita dapat, energi positif, menjadi energi negatif. Oleh karena itu, mulai sekarang yuk kita perbaiki cara bacaan Al-Fatihah dengan benar dan tepat, agar kita secara tidak langsung tidak mau membuka pintu neraka dalam Al-Fatihah. Walaupun sebagian dari kita, Anda saya ingin melihat pintu neraka, boleh nggak? Ya silakan baca aja yang tadi dalam Al-Fatihah dengan cara demikian. Pasti Anda akan melihat namanya pintu neraka. Bentuk neraka. Jadi sekali lagi, jadi pintu neraka kalau kita simpulkan dalam Al-Fatihah tadi itu ada 7. Pertama pintu kholidin, kedua pintu syaqawah, ketiga pintu subur, keempat pintu jahannam, adapun kelima pintu jamharira, yang keenam adalah pintu firqah, ketujuh namanya pintu zulmah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita mengetahui ketujuh pintu neraka di dalam Al-Fatihah, berarti harus betul-betul hati-hati di dalam membaca Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah yang berisi mutu manikam, yang berisi mutiara, yang berisi mutiara hikmah yang besar, menyimpan juga namanya duri-duri yang kalau kita menginjak aja salah, kita akan sakit, bahkan kita tergelincir ke dalam ketidakbaikan. Saya tidak bilang kesesatan, ketidakbaikan.
Artinya bisa jadi kita masuk ke pintu neraka, baik secara makna majazi maupun secara makna hakiki. Jadi makanya di antaranya kalau kita menafsirkan dalam Al-Quran surat apa dalam Al-Quran yang berbunyi fawailul lil musallin, ini salah satunya yang membaca Al-Fatihah yang tidak tepat ini. Yang awalnya kita menjauhi pintu neraka, untuk masuk kita membuka sendiri pintu neraka. Jadi apa jadinya? Walaupun sisi positifnya kita bisa mengetahui pintu neraka, tapi sisi negatifnya kalau kita sering ulang-ulang, apalagi Al-Fatihah sering ulang-ulang dalam sholat ya, jadi secara langsung kita mendoakan agar kita ingin masuk ke pintu neraka, sementara kita menjauhi yang namanya neraka. Sekali lagi, jadi mudah sekali kalau ingin mengetahui pintu neraka. Tinggal membaca saja Al-Fatihah dengan huruf-huruf yang tadi, maka akan terbuka yang namanya pintu neraka. Jadi sangat dekat sekali, wahai sahabat semuanya, untuk mengetahui yang namanya pintu neraka bukan gaib lagi kalau demikian. Gaib hanya tidak jadi pihak ketiga, jarang kita menjadikan sebagai objek. Padahal tiap hari dan ketika dia melakukan ritualitas khusus dalam sholat dan umumnya dalam doa-doa yang lain, kita senantiasa membuka namanya pintu neraka. Kalau membaca tadi kalimat ataupun kata dalam Al-Fatihah seperti tadi dalam keluarnya 7 huruf. Tapi kalau sahabat membaca dengan benar dan tepat, misalkan alhamdu dibaca betul alhamdu bukan alhamdu, ya sahabat tidak membuka pintu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebagaimana biasanya kalau ada hal yang kurang berkenan, silakan tulis di komentar bawah ini. Adapun yang berkenan silakan tulis sebagai support bagi kami sehingga mendapatkan kebenaran. Bahkan kita senantiasa adanya sebuah silaturahim di antara ilmu dan pengetahuan. Atau kalau saja kurang berkenan silakan tanya oleh sahabat kepada guru-guru sahabat tentang hal ini, sehingga akan mengetahui dengan benar dan tepat tentang kedudukan ke pintu neraka. Adapun selanjutnya akan kami nanti bahas juga ya, masih dalam Al-Fatihah. Kami akan bahas juga bahwa selain pintu neraka juga ada namanya 7 setan. Wow, ya ada 7 setan. Akan masih berhubungan dengan huruf ini? Tidak ada berhubungan dengan huruf, tapi yang pastinya silakan nanti sahabat semuanya adalah ikuti video kami. Nanti video selanjutnya kami akan menampilkan tentang 7 nama setan di dalam Al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.